Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di mana kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Izinkan saya share screen ya. Terima kasih Pak Leo, selamat malam. Selamat malam Pak Anton, selamat malam. Iya, terima kasih Pak Leo yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Ya, oke. Jadi ini ada satu program dari Green River College di mana 1 tahun di Indonesia dan 3 tahun nanti studi di Amerika. Dan ini suatu kesempatan yang luar biasa ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu bisa nanti melanjutkan ke top univ seperti UCLA, UC Berkeley ya, dan univ lainnya ya. Jadi sehingga bisa mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, izinkan saya share screen. Ya, jadi program ini dirancang memang untuk menghemat waktu dan menghemat biaya sehingga anak Bapak Ibu tidak perlu langsung ke Amerika, tetapi bisa menyelesaikan kelas 12-nya dan bisa mendapatkan sertifikat nasionalnya dan tetap 1 tahun semua kredit yang dipelajari di Indonesia itu bisa ditransfer semuanya ke university top di Amerika seperti UC Berkeley dan UCLA. Dan saya sebelum itu saya izinkan saya untuk memperkenalkan ya tentang Warday College. Jadi one purpose and one mission and one dream. Warday sendiri ini adalah kontak person kami, dan kami punya divisi adalah sebagai berikut. Dan kami punya kelas olimpiade di mana mempersiapkan siswa-siswi dari jenjang SD, SMP maupun SMA yang akan mengikuti olimpiade baik tingkat nasional maupun internasional. Kami mempunyai olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, astronomi, ekonomi, dan Science, IPA. Dan kami punya kelas persiapan sekolah unggulan dan ujian sekolah untuk kelas 6 SD dan 9 SMP. Dan kami punya kelas persiapan universitas, yaitu kelas enrichment, kelas pre-top universitas, pre-top regional universitas, kelas top regional universitas, dan kelas top universitas. Dan kami punya kelas persiapan buat beasiswa dan studi S1, bachelor degree, master degree, maupun doctoral degree. Dan kami punya kelas kompetisi matematika nasional dan internasional. Jadi yang anak Bapak Ibu yang ingin menuju ke Olimpiade Sains Kabupaten maupun Olimpiade Sains Provinsi dan Nasional, silakan bisa mengikuti kelas-kelas kami. Kami punya kelas profesional juga untuk mengasah keahlian anak Bapak Ibu di bidang actuarial science, entrepreneurship, dan digital marketing. Serta kami punya education consulting dan agency, di mana anak Bapak Ibu bisa apply ke universitas lewat kami dan tidak ada biaya apapun sama sekali untuk jenjang S1, S2 maupun S3. Dan ini adalah program yang akan dipaparkan oleh Mr. Leo Harten, dan program ini yang tadi saya sebutkan 1 tahun di Warday College, jadi online concurrent dengan sekolahnya juga, dan nanti 1 tahun di Green River College dan 2 tahun di top university di Amerika Serikat, yaitu bisa ke UC Berkeley dan UCLA. Dan ini merupakan program yang menurut saya terobosan sehingga anak Bapak Ibu tidak perlu cabut dari SMA-nya, tapi tetap bisa melanjutkan studinya di SMA-nya sampai selesai dan akhirnya 3 tahun lagi baru ke Amerika. Nah, ini ada upcoming event kami, yaitu Warday International Education Expo di hari Sabtu 27 Agustus di Hotel Pullman Central Park, Jakarta. Jadi silakan Bapak Ibu dan siswa-siswi yang ingin konsultasi langsung dengan
Admission University, nanti bisa join di expo kami, sehingga Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian bisa mendapatkan informasi yang terkini tentang Admission University untuk tahun depan atau tahun berikutnya. Dan ini yang tadi saya katakan, kita besok ada info session, kelas kompetisi matematika nasional internasional, dan besok juga ada info session tentang Wardaya Toastmaster dan Gavel Club untuk latihan public speaking. Ya, jadi besok jam 8 malam juga. Dan ini adalah olimpiade-olimpiade yang bisa kalian ikuti nanti di bulan November maupun Januari. Jadi kalau misalnya kalian bisa nanti berprestasi di olimpiade-olimpiade ini, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Maju, yang yaitu bisa mengcover 100% biaya kuliah kalian di luar negeri, baik biaya kuliah maupun biaya hidup. Ya, dan ini diberikan oleh pemerintah kita. Ya. Dan ini adalah salah satu menti kami, yaitu Philip Nathaniel Hanan, yang menembus 3 universitas top dunia, yaitu di NUS, di UC Berkeley, dan di London School of Economic and Politics Science. Dan ini juga menti kami, yaitu yang berhasil diterima di Harvard Business School, tahun ini berangkat, dan di Nathaniel Mutiara Dinanti Siregar dan Nathaniel Chandra yang diterima di Harvard University dan MIT. Jadi beliau ini yang kami bina dan berhasil masuk ke top-top universitas dunia. Nah, jika ingin terkonek dengan kami, silakan bisa menghubungi nomor kami di sekian, dan ini nomor pribadi saya. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan Pak Leo untuk mempresentasikan tentang pathway ke top university melalui Green River College dan 1 tahun di Wardaya College. Ya, oke, terima kasih Pak Leo. Selamat malam Pak Anton, dan terima kasih untuk introduction-nya. Selalu senang kembali ke acara Wardaya. Terima kasih juga untuk tim Wardaya yang sudah mengundang saya di malam hari ini waktu Jakarta tuh jam 8 ya. Senang juga ketemu dengan Bapak dan Ibu, adik-adik semua yang hari di rumah. Nama saya Leo. Saya hari ini akan sedikit mempresentasikan mengenai studi ke Amerika. Tadi Pak Anton udah bicara mengenai Green River College, bicara mengenai program 1+1+2. Mungkin saya akan sedikit nanti elaborate sedikit tentang program ini. Kurang lebih 30 menit, saya akan expedite sedikit nanti supaya nanti kita kalau mudah-mudahan ada waktu untuk Q&A. Kalau diizinkan Pak Anton, saya mau share screen ya. Jadi saya coba share screen buat teman-teman semua di sini. Alright. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dilihat di layar masing-masing. Jadi hari ini kita punya topik sebetulnya how to gain admission to a top university in the US. Programnya adalah transfer, yang arti dari community colleges. Karena pandemi, kita sebetulnya punya satu benefit yang kita ciptakan. Kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, saya dengan Pak Anton dan rekan-rekan dari Wardaya berinisiatif bahwa kenapa nggak kita offer kelas-kelas yang memiliki American Credit Transfer. Nah, ini mungkin salah satu pionir di market di Indonesia, karena banyak sekali program itu biasanya adalah sandwich program, yang artinya adik-adik harus pergi ke satu institusi di Indonesia atau di Jakarta, kebanyakan, lalu pergi ke satu institusi yang sudah ditentukan, di mana program yang dibuat oleh Wardaya, yang dikerjasamakan dengan Green River College, ini membuka peluang buat adik-adik untuk tetap berada di Indonesia, nggak harus berangkat buru-buru, bisa kelas 11, bisa kelas 12, mulai program ini, bisa selesaikan SMA Indonesia, tapi at the same time, bisa sudah mulai mencicil atau bisa mulai mengambil beberapa kelas American Credits. Sehingga nanti pada selesai kelas 12 dari Indonesia, bersama dengan program ini, masuk ke American University atau colleges, tidak mulai dari zero, tapi bisa sudah memiliki mungkin 30, 40, 45 credits,
yang equivalent hampir sama dengan 1 year of studying in the US. Makanya nanti tadi Pak Anton sebut programnya itu 1+3. Karena American University itu kan 4 years, Bapak Ibu semua 4 tahun ya. Kita bisa bilangnya itu 1+3 atau 1+1+2. Tapi at the end of the day, itu memang 4 years degree. Right? Nah, nanti akan saya explain sedikit mengenai program tersebut. Untuk yang belum pernah datang di kelas saya, nama saya Leo, orang Indonesia jelas, tapi saya kebetulan bekerja untuk Washington State Community Colleges. Jadi saya banyak tahu mengenai sistem pendidikan di Amerika Serikat. 26 years saya sudah ada di dunia ini, dan saya sekarang adalah Director untuk International Recruitment. Jadi saya sekarang tidak berada di Jakarta, tapi saya juga banyak berkenalan, banyak bertemu dengan colleges and institusi dari Asia Tenggara, yang kebetulan programnya sama dengan yang dibuat oleh Wardaya College dengan Pak Anton dan teman-teman sekalian di Indonesia. Oke? Nah, ini slide pertama saya hanya mulai basic sekali. Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik tahu, di Amerika itu ada 2 jenis institusi. Yang pertama namanya university, yang kedua namanya community college. Saya nggak akan baca satu persatu, supaya kita punya waktu nanti untuk Q&A. Tapi Bapak dan Ibu, adik-adik pasti tahu, pernah dengar university. Tadi Pak Anton udah sebut, UC Berkeley, UCLA, Harvard, MIT, ini semua top university yang semua orang tahu, branding university, right? Tapi belum tentu semua bisa langsung punya akses ke sana kadang-kadang. Atau kadang-kadang ada juga yang ingin menghemat biaya, atau ada juga yang ingin berangkat lebih awal. Jadi disediakan juga opsi kedua adalah melalui American Community Colleges. Jadi dua-duanya ini sama, hanya track-nya sedikit berbeda. Kalau yang university itu langsung dari Indonesia, selesai kelas 12 berangkat. Kalau yang community colleges itu bisa dimulai beberapa kelasnya dari Indonesia, tanpa harus berangkat menunggu kelas 12-nya selesai. Oke? Lalu untuk university, jelas cost-nya lebih tinggi. Ini saya rasa Pak Anton, mungkin saya nggak tahu ada Pak Stefanus nggak di sini, saya sendiri, mereka yang US graduate agree that studying overseas needs money, right? But the most important part of our life juga how to manage kita punya financial. Supaya nanti jangan sampai kita punya financial itu tidak cukup, dan akhirnya sekolahnya terbengkalai. So, dua-duanya valid, tapi which way do you choose? Mau ke university langsung, apakah melalui community colleges terlebih dahulu? Dua-duanya valid, again, right? So, it's all up to you. Nah, kita lihat sekarang dari diagram ini. Mungkin ini jauh lebih mudah untuk dimengerti oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Untuk bachelor degree di Amerika, lamanya adalah 4 tahun. Kita tidak mengenal istilah foundation di Amerika. Jadi kalau pergi ke Australia mungkin ada foundation, mungkin kalau pergi ke UK mengenai kata-kata foundation, terutama di negara-negara Commonwealth. Tapi in America, kita nggak pakai kata-kata foundation. Memang American degree is a 4 years degree, 4 tahun lamanya untuk mendapatkan gelar bachelor degree. Nah, instead of foundation, di Amerika, kita mengenal istilah GE, atau General Education. Tapi GE sedikit berbeda fungsi dengan kelas-kelas foundation. Karena kelas-kelas foundation, kalau kita ikuti, mereka bukanlah kelas-kelas yang terkredit yang nantinya bisa matriculate masuk ke university. Di mana kalau di Amerika, kelas-kelas GE artinya mau ke university langsung, mau melalui community colleges, tahun pertama itu kita mengambil kelas General Education. GE, singkatannya General Education. Oke, apa maksudnya? Artinya, setiap student, setiap mahasiswa-mahasiswi, siapapun dia, negara apapun dia, pada saat dia mulai di tahun pertama di university ataupun di community colleges, mereka mungkin sudah memiliki pemikiran, saya mau belajar computer science, atau saya mau belajar biochemistry. But in the US,
the first year, kita masih punya kesempatan untuk merubah halawan, untuk menukar major kita, untuk merubah pilihan kita. Karena banyak sekali yang datang umurnya 17, 18, 19 tahun, mereka pada saat di negaranya masing-masing atau di Indonesia, mereka biasanya kalau ditanya, mau majornya apa? Computer science deh. Tapi banyak sekali sebetulnya karena anak-anak ini tidak tahu apa yang mereka ingin pelajari. Saya bicara secara umum ya. Saya tahu banyak sekali anak-anak unggulan yang sudah dibina oleh teman-teman Wardaya, tapi secara umum masih banyak anak-anak itu yang confused sebetulnya dengan pilihan jalur mereka. Nah, program di Amerika atau kurikulum di Amerika memberikan opportunity untuk all the students untuk take the time. Mundur sedikit, jalanin dulu 3 bulan pertama, bicara dengan advisor-nya, melihat sekelilingnya, banyak berdiskusi, baru menentukan. Saya mau ambil aviation, saya mau ambil fashion merchandising, saya mau mengambil data science. Jadi kita diberikan kesempatan untuk melihat kiri kanan dulu, terutama on the first year. Meskipun di tahun kedua masih GE, tapi semua advisor agree, termasuk saya. Kita sudah tidak merekomendasikan lagi perubahan jurusan di tahun kedua. Jadi harus kalau mau merubah jurusan, itu lakukanlah di 6 bulan sampai 9 bulan pertama. Oke? Nah, GE itu apa sebetulnya? GE atau General Education artinya adalah mata kuliah, subjek-subjek yang wajib diambil oleh semua students apapun jurusannya. Contoh, saya mau majornya engineering, mechatronic engineering, robotics. Tapi ya saya harus ambil English, harus ambil communication, harus ambil political science, harus ambil art. Subjek-subjek yang belum tentu berhubungan langsung dengan jurusan kita. Tapi dianggap subjek-subjek tersebut bisa membantu kita sebagai individual, sebagai student, becoming a well-rounded student. Menjadi student yang bisa melihat perspektif lebih luas, student yang lebih komplit kalau well-rounded. Jadi nggak dia seorang dokter aja, tapi dia dokter yang memang punya empati, punya simpati, bisa berkomunikasi, punya pemikiran mengenai pendidikan umum. Jadi itu tujuan dari GE. Agar seorang engineering nggak hanya engineering, tapi dia memiliki pengetahuan, meskipun hanya kulitnya saja, mengenai ilmu-ilmu yang lain. Oke, kita bercontoh kayak gini. Seorang engineering, engineer nih. Seorang engineer kan juga harus punya artikulasi presentasi yang baik. Jadi jangan sampai dia engineering, dia jago, tapi nggak bisa ngomong di publik. Nah, itu adanya di GE. Oke, jadi GE seperti itu. Jadi baik kalian nanti ke university ataupun masuk melalui community colleges, sama saja. Artinya apa lagi? Artinya memang fakultas yang kita mau tuju itu memang baru ada di tahun ketiga dan tahun keempat. Jadi misalnya di sini ya, ada murid namanya Alex misalnya. Alex dari Indonesia selesai kelas 12, diterima di university di Amerika, UCLA. Ingat, dia baru diterima di UCLA. Dia belum diterima di UCLA School of Engineering, belum. Oke. Untuk masuk ke UCLA School of Engineering, Alex harus melalui tahapan GE ini dan harus memperlihatkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan yang diminta oleh Fakultas Engineering di UCLA. Oke, mudah-mudahan itu dimengerti oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik memilih jalur yang kanan, yang community colleges, setelah 2 tahun di community colleges, itu ada tanda panah, artinya apa? Harus transfer, harus pindah. Karena community colleges itu hanya 2 tahun. Right? Dan community colleges itu pasti negeri, pasti pemerintah. Right? Nah, karena dia hanya 2 tahun, dan anak-anak kita tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar bachelor degree, berarti kita harus pindah ke university yang kita mau. Berarti dari community colleges harus mendaftar ke banyak university. Oke? Dan itu yang
betul-betul harus dimengerti oleh semuanya mengenai sistem pendidikan Amerika pada saat sampai ke sana nantinya. Oke. Ini kita bisa lihat sekarang penjelasan saya yang tadi bahwa general education di tahun pertama dan tahun kedua itu yang segitiga itu. Oke. Jadi yang segitiga itu kita bisa lihat bahwa memang programnya adalah GE, which is nantinya we have to transfer all of the triangle into all the pillars. Oke. Nah, itu yang betul-betul kita semua harus tahu bahwa tahun pertama dan tahun kedua belum ada penjurusan. Makanya kenapa G itu termasuk humanities, social sciences, math, English, art, dan sebagainya dan sebagainya. Alright, saya harap sampai di sini semua mengerti. Saya akan move on lagi ke yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang namanya academic planning. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik semua nanti memilih jalur yang sebelah kanan, yang kedua, which is community colleges, betul-betul yang harus diperhatikan dari sebuah community colleges itu adalah bagaimana community colleges itu bisa transfer masuk ke university yang kita mau. Dan bagaimana caranya agar kalau kita masuk ke university kita mau itu memenuhi persyaratannya. Jadi jangan sampai di community colleges-nya itu sudah terkumpul kredit yang kita udah ambil banyak mata kuliah, tapi nggak bisa ke transfer masuk ke university yang kita tuju. Jadi sia-sia dong, bukannya 2+2 nanti, jadinya 2+4. Nah, ini betul-betul pemilihannya harus betul-betul sangat hati-hati. Oke? Saya harap ini juga mengerti. Kita lihat di sini ya, ada namanya majornya engineering, ini tujuan university, ini contoh saja ya Bapak Ibu semua. Jadi ini engineering, ini tujuan university yang dituju oleh anak ini. Ini saya ambil academic plan Green River. Nah, kita lihat anak ini di semester pertama ambil sejarah, matematika, reading, music. Ini dia nggak sembarang ambil. Dia mengambil ini pemilihannya karena persyaratan yang diminta oleh universitas ini. Jadi bukan dia mengambil history karena dia pengen, bukan. Dia mengambil history karena itu GE dan karena itu diminta oleh MIT dan karena itu diminta oleh University of Washington dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi adik-adik bisa lihat ya kalau kalian nanti mau jadi seorang engineering, you have to take maybe a little bit of art, nggak banyak, mungkin hanya 1 atau 2, but you have to take it. Kalian harus ambil sedikit social sciences, memang nggak banyak, tapi kalian memang harus mengambil itu semua. Oke, kita juga bisa lihat di situ ada kelas-kelas sequence yang kalian bisa lihat. Ada contohnya matematika 124, matematika 125, matematika 126. Itu sequence. Jadi kalau udah diambil, itu harus diambil berurutan sekaligus semuanya. Oke, jadi betul-betul adik-adik semua harus mengerti. Bapak Ibu juga nanti saya bisa ajarkan bagaimana caranya untuk bisa transfer dari community colleges masuk ke university yang jumlah kreditnya itu nanti full transfer. Dan ini juga bisa kita lakukan nanti dengan program kerjasama dengan Wardaya yang ada di Indonesia. Jadi kelas-kelas ini nanti semua adalah kelas-kelas yang memang akan di-offer langsung di Indonesia. Oke? Oke. Nah, jadi ini mungkin everybody, Pak Anton mungkin sudah tahu ya, ini this is a sample of an academic plan yang udah pernah saya paparkan waktu itu. Jadi misalnya nanti ada program yang akan kita buat dan adik-adik nanti mulai dari Wardaya di Indonesia contohnya. Jadi tahun pertama itu kalau kita yang hijau ini Wardaya. Jadi Wardaya, Wardaya, Wardaya. Oke. Mungkin bisa ambil 10 kredit atau 5 kredit, semua tergantung kita. Kita atur sendiri. Kalau merasa 10 terlalu banyak, kita ambil 5 dulu. Kalau merasa 10 terlalu sedikit, bisa ambil sedikit lebih banyak. Jadi di tahun pertama itu jauh lebih fleksibel. Dan program yang diambil, kelas yang diambil, betul-betul adalah kelas-kelas yang memang American classes, American subjects. Jadi ini bukan kelas-kelas yang nantinya tidak mengikuti kurikulum transfer Amerika Serikat. Dan yang mengajarkan kurikulumnya, silabusnya, langsung dari profesor dari Amerika Serikat.
melalui Green River College, tetapi dibantu oleh teman-teman dari Wardaya, guru-guru dari Wardaya untuk mendampingi, untuk make sure agar nanti bisa ke transfer dengan baik. Oke? Tahun kedua, setelah kita menyelesaikan program 1 tahun di Wardaya, jadi tahun kedua itu datang ke Green River. Jadi 1 tahun di Wardaya yang hijau ini, lalu 1 tahun lagi ini di Green River, jadi 1 tahun, 2 tahun, baru kita masuk ke university tahun ketiga, tahun keempat. Jadi totalnya ya 4 tahun. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik itu dari kelas 12 atau kelas 11 sudah mengambil kredit-kredit ini, begitu ke Amerika tinggal 3 tahun lagi nanti sudah selesai. Oke? Nah ini mudah-mudahan juga tidak menyulitkan untuk dimengerti. Kalau nanti memang menyulitkan, mudah-mudahan di terakhir kita ada sesi Q&A ya untuk menjelaskan. Tapi program ini memang sudah di-certified dan memang sudah dilakukan evaluasi, assessment, dan tim dari Wardaya memang sudah di-approve untuk melaksanakan program ini di Indonesia, dan mereka adalah satu-satunya. Oke? Alright. Nah, sekarang saya masuk ke pengenalan mengenai bagaimana caranya pada saat transfer, kita melakukan evaluasi subjek yang benar. Misalnya contoh gini, Bapak Ibu muridnya ada di Green River. Di Green River itu bisa 2 tahun di Green River, atau bisa 1 tahun di Wardaya, dan 1 tahun di Green River. Jadi bisa pilih. Tapi bagaimana kelas-kelas yang diambil selama ada di Green River, itu bisa masuk ke university yang kita mau. Oke? Karena ingat, semua university yang kita mau itu beda-beda permintaannya. Oke? Kita lihat di sini, ini untuk bioengineering, saya ambil contoh UC San Diego dengan UCLA, sama-sama UC. Oke? Tapi UCLA persyaratannya adalah mengambil kelas-kelas chemistry. Biology malah hanya recommended, tapi tidak mandatory. Oke? Nah, untuk San Diego, chemistry-nya malah nggak diminta. Yang diminta malah biology yang wajib. Nah, disinilah harus adanya atau hadirnya seorang akademik strategis yang baik untuk putra-putri kita. Dan itu nanti di-provide oleh tim dari academic advisor college yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Misalnya nanti memilihnya Green River, berarti harus make sure bahwa Green River memiliki tim advising yang solid, yang memiliki cara bekerja yang baik agar bisa transfer masuk ke university yang anak-anak kita mau tuju tanpa harus kehilangan kredit. Oke? Saya nggak akan elaborate semua karena waktu kita singkat hari ini, tapi mudah-mudahan ini memberikan sedikit glance ya mengenai program, juga mengenai studi ke Amerika. Nah, kalau pada saat mengambil sekolah di Wardaya, jadi 1 tahun Green River-nya itu di Wardaya, karena program ini adalah program Green River yang dilaksanakan oleh Wardaya, bagaimana cara belajarnya? Apakah belajarnya artinya saya harus tidur malam-malam, pagi-pagi, subuh-subuh bangun? Tidak. Karena ada 2 program online sebetulnya, atau distance learning kalau kita sebut ya. Yang pertama adalah asynchronous, jadi yang ini, asynchronous. Yang kedua adalah synchronous. Memang combo. Tidak semua kelas yang dilakukan pembelajaran secara jarak jauh itu melakukan program asynchronous ataupun synchronous. Jadi tergantung nanti dari mata pelajaran yang kita ambil. Tapi yang sudah pasti, semua subjek dari semua university in the US, mereka memakai platform yang namanya Canvas. Karena Canvas ini nanti menjadi sangat penting posisinya. Karena di situ anak-anak kita bisa melihat silibusnya apa, modulnya apa, assignment-nya apa, due date-nya apa, exam-nya kapan, itu dari Canvas. Nanti khusus untuk matematika, itu nanti ada lagi yang lain. Oke, yang nanti bisa membantu adik-adik kita ini agar lebih cukup mandiri di dalam melaksanakan tugas matematikanya. Tapi saya nggak akan ceritakan hari ini. Jadi itu yang pertama. Oke, kita memakai Canvas sebagai platform. Dan pembelajarannya dilakukan secara asynchronous ataupun synchronous. Kalau yang synchronous artinya sesuai waktu Amerika. Oke, kalau yang asynchronous itu artinya
nggak harus sesuai waktu Amerika. Bisa jam 9 pagi, bisa jam 12 siang waktu Indonesia, tapi nanti disesuaikan kurikulumnya. Right? Yang kedua, student portal. Student portal ini juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dari student portal ini nanti berhubungan dengan Canvas, kita bisa keep track. Keep track apa? Keep track nilai, keep track progress, itu semua ada di student portal. Nah, untuk bisa sukses di Canvas dan student portal, itu kita memerlukan nanti establishing student ID dan student email. Oke, kenapa perlu itu? Karena untuk bisa akses ke seluruhnya, kita ada satu sistem lagi, Pak Anton, namanya CTC Link. Nah, CTC Link ini nanti menjadi satu umbrella, agar apa? Agar semuanya ini bisa bergabung menjadi satu, agar nanti anak-anak kita ini bisa melakukan pembelajaran yang sempurna. Nah, student yang ada di Wardaya, mereka sebetulnya memiliki advantage dibandingkan student yang berangkat duluan. Advantage-nya apa? Selain mereka mendapatkan akses yang sama dengan yang lain, jadi mereka juga bisa dapat tutoring, advising, akses ke scholarships, club, semua. Treatment-nya sama, tapi mereka juga mendapatkan pendampingan dari yang nomor 5 ini, guru-guru atau advisor dari Wardaya. Oke? Saya harap ini memberikan gambaran kepada adik-adik semua bahwa program ini sangat-sangat baik, dan program ini sangat-sangat saya lihat ya dalam 2 tahun terakhir sudah banyak yang ambil program ini, dan anak-anak yang berangkat ke sana malah saya lihat jauh lebih siap. Oke, pada saat mereka sudah sampai ke Amerika Serikat, karena sebelum program ini ada, kita juga punya program yang namanya high school completion, di mana anak-anak ini berangkatnya tuh kelas 10 atau kelas 11. Saya melihat dari sudut pandang saya, meskipun program high school completion ini masih ada dan boleh Bapak Ibu untuk enroll, tapi saya melihat bahwa program ini mungkin lebih siap, lebih baik buat adik-adik kita. Karena mereka tidak harus pergi dalam usia yang begitu muda. Karena banyak juga yang berangkat pada saat usianya masih sangat 16 tahun, oke, atau 16,5 tahun, mereka sampai ke sana, mereka biasanya secara mentally mereka belum ready. Alright? Nah, Green River College memiliki reputasi yang sangat baik di Amerika Serikat. Green River itu terkenal sebagai community colleges, sebagai top transfer masuk ke top university in the US. Kenapa disebut top university, top college? Karena untuk bisa masuk ke atau transfer ke top university, sebuah college itu harus memiliki infrastruktur yang sangat lengkap. Oke, mereka nggak bisa hanya memiliki advisor saja, tapi mereka juga harus bisa memiliki sistem advising yang baik. Karena harus untuk mengetahui nanti saya mau kemana, harus mengambil apa, kelasnya seperti apa. Tapi di luar dari itu, Green River juga dipercaya banyak university di Amerika untuk menjadi partner conditional offer. Saya sebagai contoh. Kalau sudah diterima di Wardaya, yang artinya sudah diterima di Green River untuk tahun pertama, dan lalu nanti tahun kedua di Green River, sebetulnya secara automatically anak-anak kita sudah diterima di 80 university. Ya, ini salah satunya ada UC Irvine, ada University of Washington di Tacoma, ada University of Massachusetts, ada University of Arizona, dan banyak lagi. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Jadi ini sebagai conditional guarantee. Oke? Ini sudah menjadi satu safety school buat adik-adik kita. Tapi mungkin goal-nya adalah untuk masuk ke Stanford University, mungkin mau masuk ke Cornell, mungkin mau masuk ke Brown. That's good. Tapi at least you have a safety school yang bisa dipakai sebagai sekolah cadangan. Just in case sekolah pilihan utama kita nanti ada kendala. Okay? Green River, seperti tadi saya bilang, memiliki reputasi yang sangat baik untuk transfer. Dan mereka tidak hanya transfer di negara bagiannya saja, karena Green River itu kan dari Washington State ya. Nah, tidak hanya dari Washington, tidak hanya bisa transfer tuh hanya ke UW, tapi bisa transfer ke seluruh US. Jadi tidak ada batasan boundary. Jadi kalau ada yang pernah bilang, saya pernah dengar sering sekali, Pak, kalau saya mau masuk UC Berkeley, lebih mudah kalau saya masuk college-nya di California. Kalau saya mau masuk ke University of Texas, lebih gampang kalau saya masuk ke community colleges yang ada di Texas. Itu salah, nggak ada hubungannya.
Yang paling penting untuk masuk ke sebuah university itu adalah nilai, prerequisite, dan juga essay. 3 ini sangat penting, didukung oleh activity kita. Itu sangat-sangat penting. Oke? Ini contoh beberapa murid, beberapa ini juga muridnya dari Pak Anton, kalau saya nggak salah yang Pak Anton kenal. Jadi ada Nadira itu dari Green River masuk ke Cornell, lalu ada Gabriela Lestari. Gabriela ini muridnya Pak Anton, kalau saya nggak salah. Dia dari Green River, ke UC Berkeley, lalu dia pergi ke Arab Saudi, lalu dia kembali lagi ke Amerika, ke Georgia Tech, lalu PhD dari University of Toronto. Aulia dari Jakarta, Green River College, ke Indiana, London School of Economics, University of Cambridge. Jadi banyak sekali memang track-track atau path-path yang diambil oleh alumni-alumni Green River yang sangat baik. Patricia juga sama dari Green River, Columbia University, dan dia diterima juga, ingat, dia memilih ke Columbia University. Tapi dia juga diterima di bersamaan di 8 university yang lain. Ini enaknya community college system. Jadi kita bisa milih-milih lebih luas. Oke? Indira juga sama dari Green River, dia transfernya ke Brown University. Jonathan juga sama dari Green River ke UC Berkeley. Jadi ini cuma sedikit contoh dari beberapa murid Indonesia yang sudah datang ke Green River College, mengambil kredit dari Green River College, lalu transfer ke university. Nanti bisa dilihat di website-nya Green River, bisa dilihat di Instagram-nya Green River Indonesia, @Green River College Indonesia. Di situ banyak sekali testimonial dari adik-adik kita yang dari Indonesia. At the same time, kita itu masuk melalui jalur community colleges, tapi at the same time, tanpa kita sadari, kita juga keep the cost down. Green River contohnya. Green River itu uang sekolah kurang lebih 3.800 kurang lebih. Sampai 4.000 lah anggap per quarter. 1 tahun itu ada 3 quarter utama, berarti kurang lebih sekitar 12.000. Lalu plus living cost, artinya 23.000 atau 25.000 kalau saya bulatkan ke atas. Kita lihat UCLA. Tuition di UCLA itu sekitar 45.000. Living cost ini udah ditekan-tekan 30.000. Remember, tinggal di LA, tinggal di daerah UCLA itu tidak murah. Ini 75.000 ini sebetulnya sangat modest. Tapi mungkin more than that. Kita bisa lihat hanya dengan perhitungan seperti ini, you save a lot of money with the same result. Saya produk community colleges, anak saya sekarang di community colleges, and a lot of the students that you saw just now, mereka semua adalah produk community colleges. Saya nggak bilang bahwa community colleges is right for everyone or good for everyone. Tapi if you want to keep your cost down, if you want to save your money, ini salah satu option how you can save a lot of money, right? Especially untuk bachelor degree, dan nanti fundingnya bisa dipakai untuk mungkin program graduate program. Kalau kita lakukan program ini dengan Wardaya, artinya mulai dari Wardaya, right? Jelas kita bisa keep the cost even lower, karena di tahun pertama masih ada di Indonesia anggapannya, dan tidak ada living cost, karena hanya tuition fee only, right? Jadi bisa Wardaya ke Green River. Wardaya itu artinya program Green River ya. Kita hanya pakai tempatnya di Wardaya College. Jadi ini 2 tahun Green River, tapi di split jadi 2, lalu transfer, let's say diterima di UCLA. Jadi kita bisa lihat, bisa lebih signifikan lagi kita menghemat cost sebetulnya. Right? Ini kita lihat dari cost. Ini belum nanti dimasukin faktor scholarship. Karena scholarship itu ada di Green River College, ada di UCLA, itu kita belum masukkan factor-in ke sana juga. Right? Ini mungkin saya skip saja, sudah saya cover tadi. Saya sedikit tour kampus sebelum saya ending my presentation. Jadi Green River College itu adanya di Auburn, Washington, kurang lebih 40 menit dari downtown Seattle, dan downtown Seattle itu ada di utara kota Auburn. Jadi nggak terlalu jauh dari kota besar, sedangkan Auburn sendiri itu kota kecil, jadi enak untuk belajar, kondusif, dan low cost jadinya. Ini kampusnya Green River, very nice campus, cukup besar, 168 acre of land, so it's humongous. Ini main campus, jadi ada 3 kampus Green River. Ini the main campus of Green River. A bit glance. Ini technology building.
Chalice Hall, ini Social Sciences Building. Ini dorm, jadi kalau kalian nanti datang bisa pilih tinggalnya di homestay atau di dormitory. Oke, dormitory adanya on campus. Dan ini dorm seperti ini di dalamnya, satu kamar satu orang, jadi enak, tidak perlu sharing room, tapi nanti share kitchen dengan share living room. Right? Ini beberapa fasilitas on campus yang bisa dipakai dan semua sudah included di dalam your fee. Ini university transfer again. Setiap kali orang bicara mengenai Green River, orang selalu bicara mengenai university transfer, right? Ini saya name a few, okay? Ini Patricia Wendy. Patricia Wendy ini dari Santa Ursula Jalan Pos. Dia datang ke Green River 2 tahun, adiknya juga di Green River. Dia dari Green River transfer ke UIUC. Sekarang dia lagi ambil program postgraduate di Stanford University. Patricia Wendy. Ini Claudia Jennifer. Claudia Jennifer ini dari Bogor, okay, dari Regina Pacis. Dia dari Green River ke UC Berkeley. Ini Bianca Sabatini. Ini dari BINUS Serpong. Dia dari Green River diterima di 7 university, termasuk UCL dan UC Berkeley, tetapi dia memilih ke University of Minnesota karena dia mendapatkan scholarship program dari University of Minnesota. Jadi ini saya hanya kasih sampel 3 anak Indonesia, right? Tapi ini masih banyak anak-anak dari negara lain. Green River memiliki 1.600 international student, 12.000 total students. Right? Indonesia kurang lebih ada 80 murid dari Indonesia. So it's quite nice. Sekitar bulan lalu, Green River mendapatkan tamu istimewa, the only community colleges yang dipilih oleh Presiden Joe Biden. Jadi Presiden Joe Biden datang ke kampus Green River untuk deliver speech, dan kebetulan saya salah satu panitia di dalam welcoming beliau, dan saya menugaskan seluruh anak Indonesia untuk menyambut beliau. Kebetulan hanya dikasih 10 orang, jadi saya pilih mereka yang ada di bawah ini, mereka saya pilih. Dan yang sebelah kiri ini namanya Nicole Kalista, dia dari Jakarta Nanyang School di Serpong, dia sekarang tahun kedua, dia waktu datang umur 16 tahun, dan Nicole Kalista adalah murid Indonesia yang saya minta menginterview Presiden Biden. Dan yang lain, saya hanya minta mereka untuk melakukan diplomasi batik, saya bilang. Jadi adik-adik ini semua seperti Kezuo, seperti Mario, seperti Odeline, mereka semua datang bertemu dengan Presiden Biden dengan menggunakan batik. Okay? Dan ini Nicole Kalista Teddy, kita panggilannya Nicole. Jadi waktu dia lagi di interview waktu itu, so not only kamu nanti gaining good time and not only getting good academic, tapi you will also get good experience when you come and study, at Green River College. Okay? Ini towards the end, apa saja yang diperlukan nanti untuk program ini. Jadi program ini nanti akan memerlukan beberapa persyaratan. Saya nggak akan bacakan semua. Nanti ini saya serahkan kepada tim dari Weekend, dari Ibu Tina dan teman-temannya untuk membantu Bapak Ibu semua apabila memang tertarik mengetahui lebih banyak. Tapi persiapkan beberapa hal yang ada di sini. Boleh difoto, silakan kalau memang tertarik. Juga buat adik-adik yang mau mendaftar beasiswa ke Green River College, tolong dipersiapkan essay 1 halaman 350 kata. Alright? Okay, so thank you very much. Itu the end of my presentation. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dengan teman-teman dari Wardaya, Pak Anton, terima kasih banyak. Saya nggak tahu Pak Steph ada di sini nggak, Ibu Tina ada di sini nggak, tapi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Program ini sekali lagi, it's a unique program. Saya rasa Green River dan Study in USA sangat beruntung bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Wardaya. Dan saya melihat murid-murid yang sudah melalui program ini melalui Wardaya, mereka adalah murid-murid yang lebih siap. Mereka adalah murid-murid yang pada saat datang ternyata memang doing better than other students. Jadi saya berharap Pak Anton, program ini tolong terus dilanjutkan, dan adik-adik ini nanti bisa datang ke Green River agar mereka nanti juga sukses bisa mencapai tujuan university yang mereka inginkan ke depannya. Alright, so terima kasih and good evening everybody. Oke, thank you so much Pak Leo dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita buka sesi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang program ini, jadi
kami persilahkan untuk masukkan dalam Zoom chat DM ke saya. Jadi ini program menurut saya sangat bagus sekali. Anak Bapak Ibu tidak perlu langsung ke sana Bapak Ibu, tapi bisa concurrent dengan SMA-nya di kelas 12. Ya, jadi hemat waktu, hemat biaya juga, karena tidak perlu living cost di Amerika ya. Jadi langsung bisa ditransfer semua kreditnya ke top-top university seperti UC Berkeley dan UCLA. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, nanti untuk programnya nanti bisa, kalau Pak saya pengen tahu lebih detail, mungkin di hari esok silahkan nanti bisa kita one-on-one gitu ya, Zoom meeting gitu ya, dan itu saya bisa kasih tahu nomor HP saya di situ ya, atau mau WA call juga boleh. Oke, silahkan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi ini program yang sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi berarti kuliahnya di sana langsung 3 tahun gitu ya, dan berarti 1 tahunnya di Indonesia ya. Dan nanti kami dari Wardai College tetap main lecture itu dari Green River College, dan Wardai College itu sebagai pendampingannya ya, dan ini dilakukan kalau di Green River-nya itu online, tapi kalau di Wardainya bisa hybrid Bapak Ibu, onsite maupun online. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Jadi menurut saya ini, nah, Pak Anton untuk college di Wardaya bisa concurrent sambil, sorry ini mungkin saya bacakan ini ya. Ada pertanyaan, Pak Anton untuk college di Wardaya bisa concurrent sambil sekolah di kelas 12. Pengaturan jamnya bagaimana? Selesai jam sekolah seperti LESKA mulainya dari awal kelas 12. Jadi gini ya Bapak Ibu, program ini akan sejalan dengan kelas top universitas kita. Jadi kita punya kelas top universitas ya. Jadi semua materi yang ada di Green River College ini itu akan sejalan dengan materi kelas persiapan universitas kami, yaitu di Jakarta ya, di Indonesia seperti itu. Nah kalau misalnya di luar Jakarta gimana Pak? Bisa nggak? Bisa, tapi secara online gitu ya. Nah terus, mungkin ada yang ditanyakan lagi, malam Pak Leo, maaf mau nanya, untuk kredit Green River pasti bisa diterima di UC Berkeley. Silakan Pak Leo. Ya. Ya betul. Jadi gini, apakah itu nanti pasti keterima, tidak terima? Sekali lagi, seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga, Pak Anton, semua tergantung apakah kita melakukan asesmen yang baik pada saat kita mau transfer ke sekolah yang kita tuju, university yang kita mau tuju. Misalnya, tadi saya ada tunjukkan sebuah diagram. UC Berkeley mintanya matematika 124, tapi kita hiraukan itu, kita ambil matematika 122 gitu. Jelas tidak ke transfer, tapi itu kan artinya kita tidak mengikuti apa yang diminta oleh UC Berkeley. Nah, jadi Bapak Ibu semua dan Pak Anton, yang paling penting memang ini tidak hanya kelas yang kita ambil, tapi apakah ada guidance yang akan diberikan oleh pihak advisor terhadap anak-anak kita pada saat mereka melakukan program ini. Dan nanti teman-teman dari Wardaya itu juga nanti sudah akan ikuti training oleh advisor kita agar nanti untuk juga mengerti bagaimana caranya pemilihan kelas itu memang sifatnya harus one-on-one. Kita tidak bisa bicara secara grup. Jadi begitu sudah diterima Pak Anton, mereka itu akan dipanggil one-on-one, satu persatu, diberikan waktu 1 jam, dan bertemu setiap 2 minggu. Kalau mau bertemu lebih juga boleh. Tapi itu kenapa dilakukan itu? Untuk dibuat yang namanya academic planning. Setiap individu ada yang academic planning-nya itu santai, tergantung dari university-nya, ada yang academic planning-nya itu mungkin jauh lebih berat, karena tergantung dari university yang kita tuju. Jadi betul-betul kita harus pastikan pada saat kita mengambil program ini, kita tahu persis 2 hal. Mau jurusannya apa dan mau transfer kemana. Sebelum 2 hal ini kita tahu, memang agak susah menentukan kelas-kelasnya apa. Oke, saya baru bisa fokus nanti ke kelas-kelas yang GE.
Kalau kelas-kelas G itu pasti ke transfer Pak Anton. Tapi untuk kelas-kelas major, kita betul-betul harus tahu dua-duanya seperti apa. Ini sambil saya tambahkan langsung ya. Apakah kelasnya dalam bahasa Inggris? Yes. Kelasnya dalam bahasa Inggris, yang mengajar gurunya langsung dari Amerika Serikat, bukunya juga semua dari Amerika Serikat. Bukunya bukan berarti harus beli fisik book ya, tapi physical book ya, tapi itu nanti biasa e-book ataupun hanya mengikuti silabus yang diberikan oleh profesornya. Ini saya bacakan langsung, ada beberapa DM ke saya. Green River College hanya membuka program ini untuk S1. Oh iya betul. Tadi ingat ya untuk yang saya jelaskan di awal. Green River College atau Community College itu artinya 2 tahun. Artinya kalau Community College itu sudah pasti untuk S1. Oke, kenapa S1? Karena setelah 2 tahun dia selesai, dia harus transfer ke university. Jadinya 2+2. Jadi kalau ditanya apakah ada S2 dan S3, pasti tidak ada kalau community colleges. Jadi untuk program S2 atau S3, adik-adik harus mencari institusi yang bernama university. Oke? Saya bacakan lagi di sini. Ini saya bacakan nggak apa-apa ya Pak Anton? Ada pertanyaan di sini. Ya, silahkan. Kalau ini AP katanya, apakah kalau AP itu bisa masuk Komkol? Tidak harus mengambil sekolah dengan AP program sebetulnya. Karena kalau AP program itu juga meskipun Pak Anton di Indonesia itu bisa membantu, tapi sebetulnya lebih baik justru daripada mengambil AP program, mengambil program ini. Karena program ini betul-betul American program yang university transfer. Ngambilnya nanti ya English 101, di UCLA yang namanya English 101, di Wardaya ya English 101, di Green River ya English 101. Nanti di UCLA dimintanya kalkulus 1, ya di Wardaya mengambil kalkulus 1, di Green River mengambil kalkulus 1. Right? Ini biasa banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya buat mereka yang memang masih bingung. Sekarang saya di IB, sekarang saya di program Cambridge IGCSE, sekarang saya di nasional. Saya harus pilih program yang mana ya? Program ini tidak melihat apakah Anda itu di nasional, apakah Anda itu sekarang sudah selesai IGCSE, apakah Anda itu sekarang ada di IB. Jadi program ini betul-betul melihat kalau Anda memang ingin masuk ke American curriculum, Anda betul-betul harus tahu bahwa saya mau mulai di kapan, di mana. Memang mulainya bisa lebih awal. Tadi saya bilang dari kelas 11 juga sudah bisa mulai. Tapi lebih baik, seperti yang Pak Anton bilang, selesaikan kelas 12 di Indonesia, laksanakan ini secara konkuren. Kapan dilaksanakannya? Apakah harus malam-malam? Tidak. Itu bisa disesuaikan dengan jam sekolah yang ada di Indonesia. Kalau sekolahnya sampai jam 3, berarti kita bisa bikin nanti program ini dari sore sampai malam. Dan program itu tidak harus set, karena ini menggunakan platform. Jadi anak-anak bisa akses ke materi mereka itu 24/7 a day, 24 jam dalam satu hari. Dan mereka nanti akan diberikan akses-akses juga kepada semua fasilitas yang ada di dalam kampus yang di Amerika secara online. Oke? Nah, ini ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Kalau saya mengambil 2 tahun di Green River, apakah credit transfer akan lebih berkurang jika masuk ke university di Kanada, misalnya UBC? Tergantung. Sekali lagi, kalau kita melakukan academic plan-nya tepat, hampir tidak ada yang hilang kalau ke Kanada. Kenapa saya bilang pakai kata-kata hampir? Karena Kanada dengan Amerika dua negara yang berbeda. Apakah ada yang hilang? Kemungkinan besar ada, tapi sedikit. Karena ini dua negara yang berbeda. Advice saya selalu, kalau memang ingin pindah negara, lebih baik tunggu pada saat selesaikan S1, baru nanti S2-nya pindah ke negara tersebut. Jadi satu degree itu satu negara. Nanti baru S2-nya di negara yang berikutnya. Oke, ini berikutnya. Kalau tahun depan kondisi belum terlalu nyaman untuk travel, apakah boleh dia continue untuk online tahun kedua? Tidak bisa. Peraturan regulasi imigrasi Amerika Serikat per hari ini hanya diberikan maksimum 1 tahun. Dan 1 tahun itu artinya 1 fiscal year, berarti 3 quarter. Dan ini nanti yang hanya kita hanya bisa mengikuti peraturan imigrasi. Nah, dalam 3 quarter ini, setiap quarter kita bebas mengambil jumlah kredit yang kita inginkan.
Tapi kalau anaknya masih sekolah di kelas 12, misalnya lagi sekolah di Penabur 1, lagi sekolah di Santa Ursula, lagi sekolah di SMA 70, ya saya sarankan jangan mengambil terlalu banyak. Nanti nilainya jelek. Ingat, kalau sudah mengambil kelas-kelas kredit ini, nilainya tercatat, tidak bisa dihilangkan kalau jelek. Nah, itu nanti akan butuh advising. Di advising awal, setiap murid yang enrolled di Wardaya harus ketemu dengan saya. Jadi saya harus bicara one-on-one dengan studennya untuk membuat academic plan. Baru nanti saya serahkan ke pihak academic advisor. Apakah itu Andrew, Beth, Carrie, it's up to them. Untuk mengevaluasi keadaan akademis setiap individual anak-anak. Oke? Oke, ini juga Oke. kayaknya udah cukup ya, Pak Anton ya. Mungkin ada yang Pertanyaan udah dijawab pertanyaan semua. lagi nih Pak. Jadi kalau kelas Green River kan sudah pasti online ya Pak ya. Jadi tapi online-nya kan recording ya Pak ya. Itu. Mereka Recording itu kan artinya synchronous. Bisa recording, bisa juga tanpa recording. ya Jadi tanpa diberikan recording. bahan, jadi bisa dua, bisa dengan recording atau tanpa recording. Oke. Nah, tapi kalau kelas di Warde College, Bapak Ibu bisa onsite di daerah Greenfield, Tanjung Duren, bisa online, atau bisa juga hybrid, Bapak Ibu. Pak Anton, jika mau ikut GRC di kelas 12, sebaiknya ikut top unif-nya, Bu. Ya. Jadi kelas top unif-nya. Nah, kelas 11 maksud saya. Oh, ini kelas 11. Nanti sepertinya nanti bisa telepon langsung ya, Bu. Jadi yang ini nomor telepon saya, supaya saya jadi mengerti Mas ininya kondisi anak ibu sendiri. Nah, mungkin saya bisa share ya, kenapa sih misalnya kita bisa izinkan saya share ya Pak Leo ya. Jadi ini misalnya anak Bapak Ibu mau masuk ke computer science ya. Computer science di Amerika, di dunia ya. Di dunia yang terbaik itu nomor 1 itu udah pasti MIT. Nomor 2 Stanford, nomor 3 Carnegie Mellon, nomor 4 itu UC Berkeley. Ini kita ngomong 1 sampai 4 nih ya. 5 itu Oxford, 6 itu NUS Bapak Ibu. 7 itu Harvard University. Kalau 1 MIT untuk anak Indonesia itu biasanya anak-anak yang dari anak-anak Olimpiade Bapak Ibu. Ini pengamatan saya dan yang diterima cuma 1 orang. Nah, Stanford sama CMU pun kurang lebih sama Bapak Ibu karena ini adalah private university. Nah, kenapa saya bilang ya paling besar chance-nya itu yaitu masuk UC Berkeley Bapak Ibu. Masih nomor 4 dunia lagi, lebih tinggi daripada NUS kan. Nah, saya pernah ke UC Berkeley, kenapa dia bisa nomor 4 dunia? Karena waktu di San Francisco itu, waktu saya datang, ya saya udah 2 kali ke sana ya. Jadi, pertama, mereka itu punya lab-labnya sendiri, Bapak Ibu, UC Berkeley. Untuk komputernya memang punya gede banget fakultinya itu, computer science. Nah, terus yang kedua, ini kan public university. Jadi mereka punya dana dari pemerintah, itu besar sekali. Ya, yang ketiga, mereka itu karena di San Francisco dekat sekali dengan Silicon Valley, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, Silicon Valley itu kan pusat teknologinya Amerika bahkan dunia ya, seperti Apple, Facebook, Google dan lain-lain itu semuanya ada di Silicon Valley gitu ya. Itu cuma sekitar 30 menit Bapak Ibu kalau misalnya naik BART kayak gitu. Jadi saya bilang ya kenapa? Saya bilang kalau mau ke top university buat computer science ya UC Berkeley aja, lebih murah gitu ya karena ini public university gitu ya. Nah terus pathway-nya gimana Pak? Ya lewat GRC Bapak Ibu, Green River College seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke sana kan berarti living cost-nya jadi gede. Nah ini kan 1 tahunnya di Indonesia tetap menjalani dengan kelasnya SMA sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi lulusnya tetap dapat sertifikat, nggak usah perlu cabut gitu ya, tetap sekolah sampai selesai, tapi mereka concurrent dengan program di Green River ini dan Green River itu appoint Wardaya sebagai partner education-nya. Seperti itu. Nah, apalagi Wardaya kan sudah terkenal memang untuk konsep, untuk anak-anak yang memang mau ke top-top university itu memang sudah banyak ya Bapak Ibu.
Mungkin ada pertanyaan nih Pak, mungkin kalau misalnya intake-nya bisa kapan saja? Ya, silakan. Jadi kalau untuk intake Pak Anton, enaknya dengan program dari US, itu sebetulnya intake-nya itu rolling system. Jadi let's say bisa mulainya di fall atau September nanti, atau kalau memang fall sudah terlambat juga bisa mulai di Januari, atau Januari terlambat juga bisa mulai di April. Jadi kita memang sistemnya rolling system. Kalau in the US ada 3 main intake kita, yaitu fall, winter, and spring. Summer saya nggak begitu sarankan untuk program ini karena summer itu pendek Pak Anton. Karena summer itu hanya 8 minggu. Di mana kalau program yang lain itu antara 12 sampai 14 minggu. Jadi bisa bayangkan kalau materi yang untuk 12 sampai 14 minggu dikondens ke 8 minggu, seperti sekarang hampir semua murid-murid saya yang ambil summer classes, itu mereka semua 3 kelas itu sudah berat kalau untuk summer. Jadi biasanya saya selalu sarankan kepada mereka, memang apalagi untuk yang online, kalau mulai itu jangan summer, tapi ambilnya itu September itu yang terbaik. September, Ya. Pak. Ya, memang kalau September yang itu dengan the dengan best. dengan program di Wardaya September ya Bapak Ibu. Nah, pendaftaran paling lambat kapan, Pak? Oke, Untuk sebetulnya September. sebetulnya untuk general public kita sudah mau tutup pendaftaran Pak Anton. Nah, tapi kan ingat, karena Wardaya College itu partner Green River, jadi kita punya admission sendiri, Pak, untuk Wardaya College program 1+1+2 ini. Jadi kita masih punya waktu tuh sampai 15 Agustus untuk program yang September ini. Jadi buat Bapak, Ibu, adik-adik yang memang nanti memang merasa bahwa oke, saya mau ambil 1 kelas dulu, atau saya mau ambil 2 kelas dulu, saya memang mau ke US, tapi anak saya belum siap. Make sure bahwa seluruh application itu harus disubmit by August 15 atau sebelumnya lebih baik. Oke. Tapi untuk yang general admission ini kita sudah tutup. Oke. Jadi make sure karena minggu depan ini kita sudah PDO. PDO itu artinya pre-departure orientation buat mereka yang mau berangkat Pak Anton. Jadi ini bukan minggu depan, minggu ini tanggal 17. Minggu ini tanggal 17 kita sudah akan membicarakan keberangkatan untuk September. Jadi memang sudah tutup semuanya. Tapi untuk mereka yang program dengan Wardaya, itu di-extend sampai ke 15 Agustus, Pak Anton. Ya. Oke, thank you so much Pak Leo. Jadi Bapak Ibu pergunakan ya kesempatan ini Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang kalau kita lihat kan ranking UC Berkeley lebih di atas juga gitu ya, ranking 4 dunia. Terus kalau kita lihat UC Berkeley lebih open karena dia public university, jadi lebih banyak ya anak-anak Indonesia yang diterima seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin konsultasi tentang program ini, jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu menghubungi saya di nomor berikut ini. Nanti untuk kita juga akan membuatkan juga misalnya portofolio ya supaya anak Bapak Ibu juga bukan cuma belajar akademiknya saja, tetapi juga dibangun portofolionya juga. Ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau hal yang masih bingung dan tentang program Green River dan Wardaya ini, silakan menghubungi saya. Akhir kata, saya dengan Dr. Anton Wardaya mengucapkan banyak terima kasih. God bless you all. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Leo. Ya, jadi paling lambat tanggal 15 Agustus ya Bapak Ibu. 15 Agustus karena September kelas ini sudah dimulai Bapak Ibu. Jadi memang yang paling tepat adalah pemilihan periodenya adalah September Bapak Ibu. Kami kalau yang di periode-periode lain rada susah ya. Jadi nanti berat sendiri anaknya. Ya, September itu sejalan dengan kelas top universitas kami juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Thanks, Ya, Pak Anton. oke, thank Good night, you Pak everybody. Leo. Ya, oke. Good night. Thank you, Pak Leo.